Kadang kan mereka seringnya kan aku butuh nih logo gitu. Setelah kita eksplorasi sebenarnya nggak ada masalah di logonya, tapi dia memang belum memetakan di bagian rasionalnya, terus emosional atau brand DNA-nya juga belum dibentuk di dalam brandingnya. Jadi ya masih kayak orang jualan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng sama aku Hertina di Nema Live. Kalau kemarin aku udah ngobrol sama Pak Lupi, salah satu brand analisnya Neima. Hari ini aku bakal ngundang salah satu garda terdepannya Neima. Dia seorang account representatif. Jadi di Neima itu ada bagian yang namanya account representatif. Tapi nanti kita mungkin bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut aja mengenai apa sih gitu tugas dan fungsinya si account representatif ini. Langsung aja aku udah kedatangan tamu yaitu Mas Faris. Yeay. Halo bro. Oke. Lemes amat lu kayak kanebo kering. Bukan lo bisa gantung nih. Oke, semangat dong. Semangat lah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ininya Apa? kerjaannya? Lancar, alhamdulillah. Mungkin orang tuh bertanya-tanya gitu, apa sih account representatif gitu di Neima? Mungkin kan jarang tuh agensi atau bisnis yang pakai istilah account representatif. Jelasin dikit dong. Akun representatif apa ya? Aku juga bingung nih. Intinya kalau di Neima akun representatif itu berada di garda terdepan. Dia membantu calon klien untuk memberikan paket-paket atau solusi yang tepat sesuai kebutuhan dan problem yang terjadi di bisnis klien saat ini, calon klien. Artinya dia kayak sekelas customer service gitu kah? Atau kayak apa ya namanya ya? Bagian marketing kah, sales gitu atau gimana menurut kamu? Kalau aku sih nggak pernah merasa ya, karena di sini kan niatnya kan membantu sebenarnya. Membantu, kita bantu untuk petakan, Membantu siapa maksudnya? membantu calon klien lah. Oke. Kita niatnya kan membantu. Kalau sales kan ya kita niatnya jualan. Pure kita di sini niatnya membantu. Sini niatnya membantu, kita bantu petakan kebutuhannya apa. Terus kita juga tanya apakah ada problem di situ. Nanti kita berikan solusi paket-paket yang ada di Neima yang sesuai kebutuhannya dia gitu, kebutuhan brand atau bisnisnya ya. Biasanya klien-kliennya Neima tuh kendalanya apa sih? Banyak ya. Kalau di Neima menurut data yang saya terima yang paling banyak itu mereka masih belum punya standarisasi di rasional ya, di rasional bisnisnya mereka. Jadi dia belum pernah metakan segmentasinya, terus belum tahu dia mau masuk di kolam yang mana, terus belum punya UVP positioning. Mereka tuh bingung akan jualannya dia tuh kok kayaknya tuh nggak efektif gitu loh. Jadi dia udah keluarkan banyak budget iklan, tapi kok ya closingnya segitu-gitu doang. Oke. Terus kok bisnisnya itu masih sama kayak bisnis kompetitor yang semarket kategori, nggak punya pembeda, nggak punya positioning gitu. Berarti dari kendala-kendala itu si AR ini tuh mendeteksi kira-kira kebutuhannya mereka apa gitu. Kadang kan mereka seringnya kan aku butuh nih logo gitu. Setelah kita eksplorasi sebenarnya nggak ada masalah di logonya, tapi dia memang belum memetakan di bagian rasionalnya, terus emosional atau brand DNA-nya juga belum dibentuk di dalam brandingnya. Jadi ya masih kayak orang jualan aja. Oke. Kalau dari kamu gitu, mungkin dari sekian banyak klien atau calon klien berarti Calon ya. klien. Calon klien yang pernah kamu tanganin gitu. Ada nggak sih yang paling berkesan menurut kamu? Kalau dari calon klien banyak ya.
setiap calon klien kan berbeda-beda itu, pasti problemnya, kebutuhannya itu berbeda-beda. Oke. Yang paling apa tadi? Yang paling apa? Berkesan. Berkesan ya. Yang paling berkesan itu ya yang pertama kita bisa membantu. Terus yang kedua itu kita dalam eksplorasi itu juga kita sebenarnya dapat ilmu baru. Oke. Ilmu baru, terus pengalaman baru dari si calon klien gitu. Artinya jadi paham, jadi ngerti tentang bisnisnya mereka ya. Betul. Oke. Kalau ngomongin tentang AR gitu, apa sih skill yang harus dimiliki oleh seorang AR gitu? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak. Masa sih nggak ada? Yang pertama ya komunikasi, terus cara memahami penyampaian seseorang ya. Tuh istilahnya apa Kak Tin? Yang apa? Cara memahami seseorang. Oke. Apa itu istilahnya tuh? Ya memahami. Memahami ya. Ya paling itu sih. Terus yang ketiga itu tipsnya ya belajar. Belajar terus. Apapun itu. Apa misalkan? Maksudnya apa yang dipelajarin gitu untuk menjadi seorang AR yang baik? Yang harus dipelajari ya pertama ilmu bisnis, terus ilmu branding, terus ilmu mungkin ya ini juga perlu sih finance. Terus ilmu kadang kan setiap eksplorasi, setelah kita eksplorasi dia bilangnya kan bisnis saya tuh kok nggak bisa maju padahal ada problem di SDM-nya dia. Kita juga harus paham itu Oke. untuk menyarankan beliau kalau terkait SDM, terkait manajemen bisnis itu harus menghubungi siapa, karena paket kayak gitu kan di Neima belum ada. Artinya kayak mereferensikan gitu ya. Betul. Kemudian kamu udah berapa lama sih kerja di sini? Berapa sih lupa aku. Ya aku nggak tahu dong, kan kamu yang Berapa ya? Belum ada 2 tahun lah baru. belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Apa sih suka duka yang udah kamu laluin gitu di sini? Hal yang paling kamu seneng dulu deh. Kenapa kamu seneng di sini gitu? Apakah sebelumnya udah ada basic di dunia agensi ataukah mungkin ini jauh berbeda jalur dengan dunia kamu sebelumnya? Kalau berbeda betul berbeda 180 derajat ya. Dari skill saya sebelumnya, kalau pengalaman di dunia agensi belum ada. Pure belajarnya ya di Neima. Oke. Di Neima yang paling asik itu, yang paling berkesan itu sisi kekeluargaannya. Di sini tuh kompak banget lah. Masa sih? Tenan, betul kompak banget. Pokoknya tuh ya di Neima itu tuh nggak ada kayak beda-beda, itu nggak ada. Ya udah kita tim kerja bareng, kompak, saling tolong menolong. Sisi kekeluargaan banget lah di Neima tuh. Itu mungkin Jadi itu ya, nggak kamu dapetin sebelumnya? nggak. Itu mungkin nggak bisa kita dapetin di perusahaan-perusahaan lain gitu, atau mungkin di gimana tuh di industri lain ya, maksudnya di perusahaan lain lah. Betul, kita nggak dapet. Kalau sebelumnya tuh kerja di galangan kapal ya gitu, bersaing. Kalau dibilang kompak ya kompak, tapi tuh supportnya tuh kurang. Kalau di Neima nih support, semisal Mbak Tina ini juga salah satu senior. Semisal Senior maksud lo senior, tua gitu. senior aing. Semisal saya nggak tahu, bingung, Mbak Tina ini support. Ya Mbak Tina itu juga salah satu orang yang nggak sabaran ya. Wajar dong nggak sabar. Tapi kan pasti orang ada sisi nggak sabarnya juga. Iya. Apalagi punya murid kayak kamu tuh suatu ujian kalau menurut aku. Jangan ngegas dong. Sorry ya Ukamers. Saya membawanya tuh emosi gitu kalau ngeliat dia. Iya. Nah, mukanya mau bikin emosi. Yuk lanjut. Ya. Pokoknya ya support banget lah. Kita nggak bisa, kita diajarin detail, apalagi bos saya, mentor saya juga, Bapak Dodi Zulkifli itu juga nggak pernah marah ya kalau kita melakukan kesalahan, tuh nggak pernah marah, malah beliau ngasih solusi ya. Ini loh cara yang benar tuh seperti itu. Kita nggak langsung diomelin, nggak.
Oke, nggak pernah marah tapi kamu pernah sakit hati nggak? Enggak ya. Oke, mungkin ini bisa kita sensor kalau perlu. Kalau nggak perlu, nggak usah sensor aja kali ya. Ya lanjut. Terus kalau tadi kan kita ngomongin tentang senengnya gitu. Kalau susahnya atau dukanya apa sih yang mungkin pernah kamu rasain gitu? Kalau di Neymar nggak ada dukanya ya. Ding ding ding. Pers banget. Sukanya banyak, pengalaman baru, ilmu baru. Selama 21 tahun saya hidup di bumi ini ilmu yang saya cari sebelum-sebelumnya. Berarti waktu masih bayi itu kamu udah nyari ilmu ini gitu? Iya dong, karena darahnya itu sudah mengalir di dalam tubuhku. Darah apaan? Darah Darah nyamuk. darah pembisnis, darah entrepreneur. Oke. Kenapa ada nggak nyambung sih? Udah next. Oke, pertanyaan selanjutnya nih gitu. Kalau tadi kita bicara tentang suka dukanya kamu di Neymar gitu. Kalau harapan kamu sendiri untuk Neymar tuh apa sih? Harapannya untuk Neymar ya, Neymar semakin baik ya dari hari ini. Terus target-targetnya bisa tercapai. Amin. Terus ya semoga tim Neymar ini tetap solid, tetap kekeluargaan lah gitu. Tapi kamu pengen itu nggak? Maksudnya kan kamu bilang dari tadi kalau Neymar itu yang paling penting kekeluargaannya gitu. Betul. Katanya kan kamu lagi deket sama salah satu orang. Kamu pengen berkeluarga juga bareng sama dia? Atau gimana? Katanya ini kan isu yang ada di Neymar gitu maksudnya. Saya mencoba mengkonfirmasi. Wait. Kan kekeluargaan. Apakah kamu ingin berkeluarga dengan dia? Dianya siapa? Dianya itu kita tampilin fotonya di sini. Gak ada ini. Dianya ini mungkin nanti aku bakal panggil dia setelah episodenya kamu. Dia ini salah satu copywriter terbaiknya Neymar, wes. Wow, ini ini kok menyudutkan saya ya? Oh, nggak menyudutkan. Saya hanya mengkonfirmasi dan membantu menyampaikan pertanyaan teman-teman yang ada di luaran sana, gitu. Siapa yang tanya? Ada banyak dari 15 tim kita itu semua nanya itu semua. Termasuk Pak Sofyan. Iya, salah satunya. Makanya kita juga butuh, termasuk ini pertanyaan titipan dari Pak Dodi, sehingga ini sangat perlu untuk dijawab. Aku belum paham Mas Yana. Maksudnya, Anda pertanyaan kayak gitu aja nggak paham loh? Nggak paham. Maksudnya kok tadi mah content writer nggak ada. Enggak, pertanyaannya gini. Katanya kamu lagi deket sama salah satu timnya kita. Dia seorang copywriternya Neymar. Sebut saja inisialnya Selina. Inisial tuh. Bener nggak? Wow, inisialnya jelas sekali. Enggak lah. Dia tuh sudah tak anggap kayak adikku sendiri. Loh, suatu hubungan tuh bisa aja berawal dari kakak adikan loh. Oh, seperti ada dulu ya. Oh enggak, saya nggak kakak adikan. Wow. Saya to the point. To the point, nggak ada. Ya langsung. Enggak lah. Ya, yang lebih tua dari lebih senior dari saya anggap kakak, mbak, emas. Yang lebih junior dari saya anggap adik. Junior tuh secara usia, secara lebih lama atau apa maksudnya? Ya, secara usia lah. Aku nggak sebut tua, aku sebutnya senior. Oke. Berarti kamu sama dia sedang dekat. Loh, kalau sama Dekat dalam arti saya dekat sama semua tim. dekat dalam arti lain, bukan dalam arti biasanya. Dekat dalam arti lain. Smart dikit deh please. Enggak, emang gue bego-begoin.
Ini mau membahas tentang AR apa tentang Loh, tadi kan kita udah ngomong tentang AR. Terus ini udah pertanyaan terakhir. Sekarang gosip ya, Neymar gosip ya. Iya, bisa Wow. boleh. Ini kan pertanyaan terakhir. Makanya sebelum closing, Segmen Neymar gosip gitu ya. ini bisa panjang sendiri loh nanya ini loh, beneran deh. Cuma tinggal jawab iya lagi deket atau enggak aja. Iya lagi deket atau enggak aja. Apaan sih? Garing semua. Enggak. Ya semua kalau deket, semua deket sama tim, deket sama Pak Sofyan, deket sama Mas Eka, deket sama Mas Rama, deket sama Ya nggak usah diabsenin semua juga. Iya, Maksudnya kamu deket nggak sama Selina? Nanya lah frontal nih, nanya nih. semua gitu dong, ngegas dong. Abisnya dia di motor gue gitu. Ya kalau deket semua deket lah. Kadang kan kita juga Ini nggak semua. Selina tadi aku udah ngomong. iya, ya kalau dari tim ya deket lah orang kita di bagian AR juga butuh copywriter ya kalau dibilang ya. Kita juga butuh kan pasti ada komunikasi deket lah. Lah deketnya deket apa dulu ya enggak? Dan dengar ada suatu hubungan spesial. Spesial emang martabak ya. Jadi mulai malu-malu guys. Enggak. Dia hiperbola, guys. Enggak. Ya kita biasalah. Namanya juga partner. Ya biasa. Oh partner tuh berarti kalau malam baliknya bareng. Oh, enggak lah. Terus partner masa yang dibeliin boba dia doang? Ada ngiri. Oh, ada ngiri. Oke, bilang dong. Kalau mau Enggak. tuh bilang. Oh enggak, aku enggak ngiri. Cuman aneh aja gitu. Ketika di dalam satu ruangan ada lebih dari satu orang, terus tuh beli boba cuman buat dia Ini doang. klarifikasi ya. Klarifikasi Mas Rama, tolong di-shoot. Mas Rama, tolong di-shoot. Ini klarifikasi. Waktu malam hari dia itu belum pulang di sini, masih mengerjakan ya pekerjaan dia lah. Terus dia bilang pengen cemilan. Nah, terus aku bilang, "Nek pengen cemilan ya beli. Kepengen boba. Ya udah tak pesen." Dia bilang beliin. Oh ya wes besok we ya. Halo teman-teman, jadi aku di sini mau mengklarifikasi atas pernyataan yang barusan dilontarkan oleh Mas Faris. Jadi maksudku waktu itu bukan gitu. Maksudku adalah waktu itu aku tuh pengen coba boba itu, bukan minta beliin. Ya aku tuh ngajak dia buat beli satu tapi buat barengan itu tuh bisa dibagi ke gelas yang lain kan. Jadi hanya perlu bayar satu harga disetengahin gitu maksudku. Nah terus dia tiba-tiba besoknya atau lusa tuh beliin. Jadi kan aku kaget, speechless, dan teman-teman juga kaget. Jadi ya itulah, itu adalah cerita yang benar. Tak belikan, aku salah beli. Dia minta itu, boleh sebut merek gak nih? Nggak boleh. Ya itu yang ada sisinya gitulah. Oke. Boba sisi gitu. Terus Dia mintanya itu. Lah aku di GoFood tak tulis saja boba, tak beliin. Ternyata bukan yang si itu. Aduh. Ya udah tak beliin ulang. nggak nanya sih di situ. Lah, ini kan klarifikasi dari awal biar Oke, nggak salah oke. paham. Makanya semua itu by data, jangan asumsi. Aku juga punya data sih. Nggak datamu nggak valid. Dah tenang aja. Intinya dia terus tak beliin lah, waktu tak kasih ke dia itu ada kamu dan ada satu orang lagi yang memprovokasi suasana. Oke. Ya gitu. Intinya kalau aku tuh orangnya tuh gini loh. Kalau mau apa-apa itu ngomong lah. Aku sering ngomong pengen Nggak. boba, pengen catai, memang nggak pernah dibeliin. Ya kamu ngomongnya sama Bang Pek ya, dibeliin Bang Pek. Aku tuh orangnya
orangnya tuh to the point. Kalau memang kau kepengen ngomong aja, tak beliin insyaallah kalau aku ada rezekinya. Apalagi kalau habis dapat bonus. Tapi kalau aku mbok suruh nebak pola pikirnya seseorang, emangnya saya dukun. Gitu. Berarti data yang tadi aku terima tadi siang itu nggak valid. Nggak valid. Tapi itu kelihatan banget loh posisinya loh. Posisi apa ini? Posisi apa ini? Kita bisa tampilin fotonya nggak? Hey. Oke, artinya berarti kamu cuman deket sekedar teman, nggak ada hubungan spesial. Partner, teman, ya tak anggap kayak adikku sendiri. Pak Sofyan juga saya anggap kayak kakakku sendiri gitu. Apa hubungannya sama Pak Sofian? Tuh, ini perumpamaan. Oke. Kenapa kok nanti ada pertanyaan lagi, kenapa kok Selina kamu anggap adik gitu? Pasti ada gini-gininya. Enggak lah. Padahal kan kamu sama Sasa kan juga seumuran, tapi kenapa dia nggak pernah kamu panggil D, nggak pernah kamu. Dia katanya dia nggak penting Saya sumpah. kalau panggil, enggak penting, ini harus tayangin. Kenapa kalau saya panggil Sasa D, saya kualat, Sasa sama saya tua Sasa. Ya, tapi kamu juga nggak pernah manggil dia Uni, aku manggil dia Uni. enggak deh. Uni. Aku manggil Mbak Tina, aku paling manggilnya Mbak Tin. Kak Tin enggak pernah manggil Hertina, enggak pernah. Saya takut kualat. Masa sih? Oke, artinya berarti kamu sama dia sedang Sedang saja. Yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Sedang apa ya? Enggak sedang apa-apalah. Oke, ya semoga kalaupun itu isu yang benar, ya kita ikut senang. Tapi kalau misalkan itu enggak benar, ya tolong copywriter kita jangan di PHP-in. Gitu ya. Terima kasih Faris sudah datang di studio Sama-sama. kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi ya nggak usah minta maaf sama dia juga sih. Mohon maaf teman-teman Ukamers kalau tayangan ini mungkin kurang bermanfaat, tapi insya Allah masih ada sedikit pengetahuannya mengenai gimana sih gitu cara kerjanya AR, apa yang AR, kenapa kita harus melakukan proses eksplorasi dan lain sebagainya. Mungkin gitu aja, kita nanti bakal undang next sebagai bocoran. Next episode kita bakal undang copywriternya Neymah yang tadi udah kita bahas sedikit, dia lagi deket sama orang yang di depan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.